Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu Ayu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Begini nih Bu Novi, saya punya waktu 15 menit untuk berbicara dengan Bu Novi. Saya kira Bu Novi ada apa yang ingin dibicarakan dan tujuan Bu Novi apa dan yang diharapkan Ini Bu Novi apa. ini Bu, saya tuh terkait pembelajaran di kelas saya Bu. Saya merasa ini anak-anak di kelas merasa kurang aktif gitu Bu dalam pembelajaran. Jadi kalau saya sedang menjelaskan materi pelajaran, kadang ada yang asik ngobrol sendiri, kemudian dalam pengerjaan tugas juga ada yang asal saja gitu dalam mengerjakannya. Mungkin seperti itu sih Bu masalahnya. Apa sudah ini Bu Novi diselidiki kurangnya minat belajar tuh kira-kira apa kurangnya minat belajar siswa? Iya Bu, mungkin saya juga ini ya, minatnya tadi minat siswa itu turun gitu dalam belajar. Dan mungkin ya saya sendiri nih anak siswa kelas saya ini seperti itu tuh karena ada sebabnya ya Bu ya. Iya. Mungkin juga karena sayanya sendiri ya Bu ya yang kurang fokus dalam mengajar. Saya juga seperti banyak diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah Bu, sehingga fokus saya mengajar itu terbagi-bagi Bu. Kira-kira motivasi apa hasilnya yang ingin Bu Novi terapkan tuh apa? Hasil yang seperti apa yang Bu Novi inginkan? Saya ingin itu siswa jadi lebih aktif gitu di kelas saya, dan saya juga bisa memanage waktu dengan baik antara tugas utama saya, Ibu, dan tugas tambahan saya, Ibu. Seperti itu sih mungkin. Kira-kira langkah-langkah yang Bu Novi sudah lakukan seperti apa nih Bu di sekolah? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan itu saya tadi mengidentifikasi ya Bu ya. Pertama mengidentifikasi apa sih tadi siswa jadi kurang aktif ya Bu ya. Tadi saya identifikasi masalahnya bagaimana. Kemudian saya juga tadi belajar manage waktu dengan lebih baik Bu. Saya belajar juga dengan rekan sejawat bagaimana ini baiknya kadang tuh. Kemudian saya kan tadi tugas tambahan saya itu lumayan banyak ya Bu ya. Jadi pembina pramuka di sana itu. Kemudian saya juga jadi pembimbing lomba siswa yang OSN dan kemudian Pleasant juga dan lain sebagainya. Jadi ketika itu saya pun jadi ya bagi-bagi gitu tuh misalkan OSN untuk hari yang mana atau setelah pembelajaran selesai baru kita membina siswa yang OSN, kemudian buat yang pramuka juga sama untuk di hari Sabtu saja gitu tuh latihannya dan di bukan di jam pembelajaran ya Bu ya. Dan mungkin yang tadi yang flashnya juga di hari yang mana jadi tidak ada bentrok-bentrok ya Bu ya mungkin dan jadi tidak mengganggu pembelajaran. Jangan jadi sehingga saya itu tidak membimbing siswa dalam jam belajar gitu sehingga saya juga kayaknya fokus buat ngajar kemudian membimbing siswa lomba juga fokus mungkin langkah seperti ibu yang saya lakukan. Jadi tantangan Bu Novi dalam menciptakan anak yang aktif itu ya, yang tadi dijelaskan. Iya Bu. Nah, harapannya nih ke depannya nih, Bu Novi kan tugasnya banyak nih. Keinginan Bu Novi itu seperti apa dengan tugas yang Keinginan banyak?
keinginan ke depannya nih Keinginan saya ingin dicapai? tadi saya ingin siswa itu semangat lagi belajarnya, minat belajarnya juga meningkat dan lebih aktif lagi di kelas. Dan saya juga dapat memanage waktu yang lebih baik. Tadi yang saya inginkan, Bu, ya Langkah seperti itu apa sih, Bu. saja, Bu? Aksi Bu Novi nih tadi kan sudah penerapan apa? Mungkin nih untuk siswa dapat lebih fokus belajar kelas, mungkin saya harus tetap diam ya Bu di depan kelas ketika sedang belajar. Karena kan selama ini dipanggil Ibu Novi, kemampuan sekolah Ibu Novi ke sini ngelatih siswa ini. Jadi dalam masih belajar gitu sih siswa kelas 5-nya, saya dipanggil gitu. Jadi kan pecah fokus gitu ya Bu ya. Jadi langkah yang akan saya lakukan ini saya akan tetap stay di dalam kelas ketika sedang mengajar dari awal pembelajaran sampai akhir atau sampai istirahat sehingga pembelajaran itu berlangsung lebih kondusif dan siswa itu ya terpantau dan terbimbing oleh saya gitu. Apalagi ketika mereka mengerjakan tugas, ketika ada kendala juga mereka kan bisa bertanya langsung pada saya karena sayanya berada di tempat gitu. Kalau untuk masalah yang tadi siswa kurang kondusif karena kurang aktif ya Bu ya. Dan untuk memanage waktu sebaik mungkin, tadi saya juga ingin membagi waktu ketika membimbing siswa lomba, membagi waktu dengan yang lain-lain juga. Jadi di luar dari siswa. Seperti itu. Jadi kesemuanya nih, apa sinyalnya ya ini? Kesemuanya Bu Novi Kenapa akan Bu? tetap jalankan. Tiga-tiganya nih Bu Novi akan tetap jalankan dengan membagi-bagi tugas di lomba OSN, mengajar kelas dan juga tadi ya satu lagi itu guru kelas 5 Pramuka ya. juga. Mm-mm. Apakah tetap sejak berjalan tiga-tiganya? Saya jalankan Bu karena itu tanggung jawab saya, tanggung jawab utama saya juga untuk mengajar kelas, kemudian tanggung jawab saya juga tadi sebagai tugas tambahan saya seperti itu akan tetap saya jalankan Bu. Insya Allah saya Bagi, bisa ya gimana Bu? bagaimana perasaan Bu Novi saat ini? Karena menjalankan tiga peran sekaligus dalam waktu berbarengan ya, pasti itu mungkin sangat sulit berbagi-bagi waktu, kadang fokus terpecah, seperti itu. Memang sepertinya berat sih Bu ya, yang saya rasakan berat. Akan tetapi kan di Pembina Pramuka saya tidak hanya sendiri. Sebenarnya kan saya sebagai Pembina Pramuka Putri, kemudian ada juga yang Pembina Pramuka Putranya. Mungkin kadang ketika saya ada hal yang harus diurus, tadi misalkan bentrok gitu dengan OSN ininya, ya jadi saya serahkan ke Pembina Pramuka Putra gitu dengan berkolaborasi mungkin dengan pembina yang lain seperti itu Bu. Jadi dengan berkolaborasi ya Bu Novi ya, tujuan yang diharapkannya tiga-tiganya berjalan dengan cara berkolaborasi, harapannya siswa juga aktif gitu ya Bu Novi ya. Bu Iya, Novi siap Bu. juga tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan dengan rasa tanggung jawab gitu. Karena kan tugas pendidik juga ya Bu, kita semakin banyak diberi tanggung jawab berarti berarti kita artinya dipercaya gitu. Enggak semua, malah banyak orang yang mungkin menginginkan nih seperti posisi seperti Bu Novi gitu. Jadi ya bersyukur dan dinikmatin aja prosesnya ya kan, katanya tidak ada proses yang mengkhianati hasil, betul seperti itu kan ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian pihak mana nih yang Bu Novi ajak kerjasama nih? Tadi sih Bu, selain pembina pramuka yang lainnya gitu tuh, yang putra, saya juga mengajak kerjasama siswa ya Bu ya, agar di sini saya juga agar untuk menarik selain tadi saya tetap diam di kelas ya Bu ya, rencana berikutnya nih Bu, saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengintegrasikan
pembelajaran sosial emosionalnya juga nih Bu, agar dilihat kan murid lebih fokus juga kan dengan menerapkan sosial emosional tadi. Kita di awal sudah memanage diri bagaimana, kita melakukan teknik apa tuh yang kayak Yang ekspos. hmm, jadi lebih fokus lagi buat belajar gitu tuh, dan membagi tadi tanggung jawabnya kan bersama siswa ya, dan bersama rekan sejawat tadi yang pembina pramuka ya, seperti itu Bu. Ya, baik. Setelah menerapkan nih berdiferensiasi sama KSE, hasilnya, hasilnya seperti apa Bu Novi? Tadi kan saya masih rencana ya Bu ya akan Ya, menerapkan gitu tuh, akan menerapkan eh, diferensiasi dan KSE Bu. baru rencana ya berarti ya, berarti Iya, mohon maaf saya saya salah akan menangkap, menerapkan baru rencana. itu. Ya. Heeh. Ya. Karena dari masalah yang Ibu hadapi tadi, Ibu mencetuskan rencana dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE. Ya. Iya Bu. Kemudian mulai dari langkah apa nih Bu? Dari berdiferensiasi nih yang Ibu akan terapkan. Iya, mungkin saya langsung dari melihat kebutuhan belajar siswa dengan cara melakukan tes diagnostik ya Bu ya, dengan tes awal siswa, karena nggak semua di siswa kelas 5 itu semuanya lancar membaca ya Bu ya, jadi saya melakukan tes kemampuan membaca satu persatu siswa, saya suruh maju, akan seperti itu. Dalam 1 menit mereka akan dapat berapa kata, nanti kita bisa rata-ratakan siswa mana yang kurang gitu dalam membacanya dan siswa mana yang sudah bisa membaca. Kemudian dari hal tersebut mungkinlah kita akan muncul diferensiasi kontennya Bu ya. Karena kan di siswa yang bisa membaca, kontennya materinya harus apa nih, nanti yang siswa yang belum bisa membaca harus apa gitu tuh. Jadi nanti akan muncul diferensiasi konten, produk atau maupun proses di sini Bu. Dan tadi untuk KSE mungkin saya juga akan menyiapkan ini papan papan emosi Bu. Jadi awal pembelajaran siswa menempelkan dulu nih emotikon-emotikon apa saja yang dia rasakan sebelum pembelajaran dimulai. Gitu. Seperti itu Bu. Jadi menghasilkan refleksi ya, papan emosi tuh, refleksi, kemudian Iya, juga berkolaborasi, memetakan siswa ya Ibu ya, iya memetakan Bu. siswa sesuai dengan itu minat belajarnya, diferensiasi konten, proses dan produk. Ya, langkah ya, semoga apa yang akan Bu Novi terapkan berhasil ya Ibu ya. Nanti kita Iya, adakan sesi amin Bu. coaching berikutnya. Saya menunggu kabar baik dari Bu Novi. Apakah rencana pelaksanaan Bu Novi praktek baiknya terlaksana di sekolahnya? Saya menunggu hasil praktek baik yang Ibu Novi terapkan di sekolahnya. Nanti kita adakan sesi coaching berikutnya Ibu. Gimana perasaan Ibu dengan bercerita? Apakah sedikit lega atau seperti apa Ibu? Sangat amat lega ya Bu ya, karena saya senang di sini saya dapat mengeluarkan unek-unek saya, kemudian di sini juga Ibu Ayu mengarahkan saya untuk menemukan solusinya. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Novi. Semoga sehat selalu dan mohon maaf kalau ada kata saya yang kurang berkenan di hati Bu Novi. Sesi coaching kita sudahi ya Ibu karena mengingat waktunya saya cuma ada waktu 15 menit. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.